Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Debbie Cynthia Nova dengan NIM 17042012. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada video ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, peranan kebijakan dalam negara demokrasi. Kemudian yang kedua, evaluasi kebijakan dan pembangunan politik. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang peranan kebijakan dalam negara demokrasi. Menurut Humaira 2021, demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan mengedepankan kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah keadaan negara dengan sistem pemerintahannya mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan rakyat. Sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat merasakan langsung manfaat dari demokrasi yang dilaksanakan. Rakyat berhak menikmati demokrasi sebab hanya dengan demikianlah arah kehidupan yang lebih adil dalam aspek kehidupan. Maka dari itu, negara demokrasi yaitu negara yang berlandaskan kehendak dan kemauan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Menurut Rusli 2013, konteks kebijakan memiliki peranan yang menentukan arti strategis sebuah kebijakan, di samping faktor substansi atau isi kebijakan. Tujuan kebijakan adalah semacam konstitusi yang harus menjadi acuan kemana dan bagaimana kebijakan itu menuju dan dirumuskan untuk mencapainya. Lebih dari itu, diperlukan kreativitas dan inovasi dalam kebijakan dengan melibatkan semua stakeholder agar kebijakan yang diterbitkan bukan hanya sesuai dengan konteks dan lingkungan strategiknya menurut pengambilan kebijakan, tetapi agar lebih mudah dilaksanakan untuk mencapai tujuannya karena ia telah mendapat masukan dan uji sahih dari masyarakat. Asumsinya, masyarakat dan stakeholder yang terkait langsung dengan kebijakan adalah pihak yang paling tahu dan berkepentingan, yang diharapkan akan menjadi pihak yang akan menyambut dan bahkan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan. Dalam perspektif ini, masyarakat adalah pihak yang sangat penting dalam proses kebijakan, sehingga tujuan kebijakan yang ditetapkan itu selaras dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Melihat fungsi dari filsafat kebijakan, partisipasi masyarakat wajib dalam penyusunan kebijakan di sebuah negara demokrasi. Dalam konteks otonomi daerah pun, partisipasi masyarakat dijamin melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 45 disebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai kewenangan menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kemudian, pada pasal 139 menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa dijaminnya kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam penyusunan seperti kebijakan publik di daerah, agar kebijakan publik memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik dimulai dari dan oleh rakyat serta untuk rakyat, terutama di sebuah negara demokrasi. Jadi, peranan kebijakan dalam negara demokrasi ialah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar kebijakan publik memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat pihak yang menjadi sasaran kebijakan, sehingga kepada masyarakatlah keberhasilan kebijakan itu harus ditanyakan. Baiklah, pembahasan kedua mengenai evaluasi kebijakan dan pembangunan politik. Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus kebijakan publik menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi bahwa kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau harus dihentikan.
Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori atau kebijakan dan praktiknya atau implementasi dalam bentuk dampak kebijakan, yaitu dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Berdasarkan hasil evaluasi pula, kita dapat menilai sebuah kebijakan atau program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif, fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih pada masa masyarakat yang semakin kritis menilai kinerja pemerintah. Dalam perspektif otonomi dan desentralisasi yang mewarnai era kehidupan demokrasi saat ini, maka proses politik dan administrasi kebijakan publik baik pada konteks formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan semestinya seturut dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan berbagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Bahkan pada aspek atau tahap implementasi kebijakan yang diambil juga dengan sendirinya dituntut untuk mendekatkan dan melibatkan rakyat dalam setiap proses politik yang terjadi di tingkat daerah. Menurut Anggara 2014, tujuan evaluasi kebijakan adalah yang pertama, mengukur efek suatu kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan setelah adanya program tersebut. Yang kedua, memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana. Yang ketiga, memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan implementasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang. Sistem politik Indonesia saat ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional. Di samping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang profesional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di dalam dan di luar negeri. Evaluasi merupakan salah satu bagian akhir dari proses kebijakan. Pada tahap ini, masukan dari berbagai stakeholder perlu untuk memperkuat basis argumen dari pemerintah dalam menilai satu kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan input, baik yang akan menurunkan citra maupun akan memunculkan gambaran positif atas kerja pemerintah. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata dan janggal, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.